Mengapa Indonesia tidak mempunyai kapal induk? Perlukah Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto untuk mengadakan kapal induk? Kalian pernah bertanya, mengapa Indonesia belum mempunyai kapal induk? Lihat saja negara-negara besar seperti Amerika Serikat ataupun China, kapal induknya warawiri di perairan dunia. Sedangkan Indonesia, negara kepulauan yang paling banyak perairannya, belum memiliki kapal induk. Ada beberapa alasan serta argumen kenapa Indonesia tidak mempunyai kapal induk. Sebelum lanjut video ini, admin mau bertanya, menurut kalian, perlukah Indonesia memiliki kapal induk? Silakan tuliskan komentar kalian di bawah video ini. Yang pertama, soal biaya. Untuk pembuatan kapal induk biayanya ratusan triliun, belum lagi perawatannya. Yang kedua, Indonesia sampai saat ini tidak mempunyai kapal induk karena belum butuh. Kenapa belum butuh? Indonesia sebenarnya sudah mempunyai kapal induk alami, yaitu dalam bentuk pulau-pulau. Jadi, ada yang mengatakan tak ada kapal induk pun jadi. Argumen atau penjelasan ketiga, Indonesia tidak mempunyai kapal induk karena doktrin pertahanan TNI yang menyebutkan Indonesia negara yang cinta damai. Doktrin TNI. Persoalan Indonesia belum mempunyai kapal induk sudah pernah dijawab oleh Panglima TNI Muldoko pada tanggal 9 Mei 2014 dalam acara latihan gabungan 2 matra TNI di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dikutip dari Kiora, kala itu Panglima menegaskan kapal induk tak sesuai dengan doktrin TNI. Kapal induk tak diperlukan TNI, sebab TNI bisa memanfaatkan ribuan pulau yang tersebar di perairan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Seperti apa doktrin TNI? Doktrin TNI yaitu Tridharma Eka Karma, yang artinya pengabdian 3 matra dalam 1 jiwa, tekad dan semangat perjuangan TNI. Dalam landasan penjelasan doktrin itu, TNI menegaskan Indonesia adalah negara cinta damai. Sedangkan doktrin yang dianut TNI Angkatan Laut yaitu Green Water Navy, alias Marinir Indonesia tak keluar dari perairan Indonesia. KSAL Marsetio saat itu menjelaskan negara penganut doktrin Blue Water Navy yang berlayar keluar wilayah perairan internasional adalah yang jelas butuh kapal induk. Negara penganut Blue Water Navy cenderung negara agresor yang bisa mengancam kedaulatan negara lain. Sedangkan Indonesia adalah negara cinta damai yang lebih mementingkan kedaulatan wilayahnya. Biaya dan risiko besar. Kapal induk ini urusannya berat. Dari sisi biaya pembuatannya bisa mencapai ratusan triliun. Belum lagi untuk biaya perawatan kapal induk dan puluhan pesawat yang mangkal di kapal induk. Selain itu, untuk operasinya, kapal induk tidak bisa sendirian, sebab kapal induk ini rentan diserang musuh. Kalau kita lihat kapal-kapal induk Amerika ataupun China, semuanya dikawal oleh beberapa kapal perang atau kapal selam sebagai pelindung. Belum strategis. Kapal induk belum strategis untuk kebutuhan pertahanan Indonesia. Indonesia masih fokus permajaan alutsista lama dan memperbarui alutsista lainnya. Jadi, kebutuhan kapal induk tak menjadi prioritas TNI. Belum lagi bicara anggaran. Selain itu, kapal induk bersifat ofensif atau power projection, dan tentu saja akan mengundang perhatian dari dunia internasional yang menandakan Indonesia benar-benar siap untuk ikut dalam persaingan global. Karena dalam prakteknya kapal induk digunakan sebagai suatu bentuk diplomasi bahwa suatu negara siap menggunakan kekuatan militernya untuk mempertahankan kepentingan negara tersebut di luar negeri atau foreign interest.
perairan Natuna yang kian panas gegara aksi Slonong Boy pihak militer Cina membuat Indonesia pasang kuda-kuda perang. Ya, siapa yang tergentar? Cina mengerahkan fregat Genkai-2 kelas beberapa waktu lalu di Natuna Utara. Sebenarnya Indonesia sudah mempunyai Marta Dinata kelas untuk mengimbangi Genkai-2. Tetapi saat itu Marta Dinata kelas belum sepenuhnya beroperasi 100% dan sebagai gantinya dikerahkan korvet KRI Usman Harun di Natuna Utara. Maka pihak TNI merasa perlu menambah kekuatan laut di Natuna Utara. Gayung bersambut, Indonesia kini bakal punya 2 kapal fregat kelas Gahar dari Denmark, yaitu Iper Huitfeldt class. Navalnews.com melaporkan jika Indonesia kekurangan kapal ocean going untuk mengimbangi agresivitas Cina di Natuna Utara. Maka Kementerian Pertahanan mencanangkan pembuatan fregat baru untuk menjaga Natuna agar lebih aman dari gangguan asing. Pada bulan Maret 2020, PT PAL Indonesia ditugaskan untuk mengembangkan desain untuk 2 kapal selama 5 tahun seharga 720 juta US dollar atau setara 1,1 triliun rupiah. Bekerjasama dengan Denmark tentunya untuk membuatkan kapal fregat bagi TNI Angkatan Laut. Denmark sendiri nantinya akan diwakili oleh galangan kapalnya Odense Maritime Technology atau OMT yang akan melakukan transfer of technology kepada PT PAL Indonesia. Bahkan, Direktur Pelaksana Tim Angkatan Laut Denmark dan mantan Kepala Angkatan Laut Denmark, Laksamana Muda Purnawirawan Niels Wang mengatakan bahwa Indonesia sudah menunjukkan minat kuat untuk akuisisi Iper Huitfeldt class. Tim Angkatan Laut Denmark dapat mengkonfirmasi bahwa Indonesia di antara negara-negara lain telah menunjukkan minat untuk frigate Denmark Iper Huitfeldt. Bukan hanya itu saja, seorang peneliti di program keamanan maritim Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam, Singapura, Colin Koh, malah membuat pernyataan lebih gila lagi. Colin menyebutkan jika Indonesia tidak akan bisa mempertahankan Natuna Utara jika hanya dibekali dengan 2 fregat kelas berat saja. Indonesia perlu membangun fregat sekelas Iper Huitfeldt lebih banyak lagi, dan lagi ditambah kapal offshore patrol vessel atau OPV untuk menjaga wilayah lautnya yang luas terutama di Natuna karena lawannya adalah Cina. 2 fregat besar tidak cukup untuk menutupi perairan Natuna, di mana serangan Cina sering terjadi. Paling-paling di setiap titik waktu, satu dari pasangan fregat baru ini akan ada di pangkalan, meskipun untuk jangka waktu terbatas dan menyediakan perawatan yang tepat, jadwal perbaikan. Tentu saja dengan anggaran yang sama, lebih banyak OVV yang lebih kecil dapat diperoleh. Namun, Colin menduga beberapa alasan di balik pencarian untuk kelas Iper Huitfeldt class dan menambahkan bahwa Iper Huitfeldt class juga lebih besar dan mewakili desain yang sepenuhnya baru yang harus ditangani oleh PT PAL dengan transfer teknologi yang tepat di bawah bimbingan rekan-rekan mereka dari Denmark. Dan tentu saja dengan komitmen Jakarta terhadap program ini adalah mungkin bagi PT PAL untuk mengatasi masalah awal dari kurva pembelajaran dan secara bertahap menjadi mampu membangun kapal secara mandiri. Kita bisa mengambil contoh dari kolaborasi PT PAL dengan DSME dalam pembangunan lisensi kapal selam. Ada cegukan awal, terutama karena transfer teknologi. Tetapi ini kemudian diatasi dan Indonesia akhirnya berhasil membangun kapal selam kelas Nagapasa ketiga dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang membangun kapal selam secara lokal. Nah, sekarang tinggal tunggu tanggal mainnya, di mana Indonesia bakal mempunyai kekuatan angkatan bersenjata yang sangat diperhitungkan di kawasan.
dalam situasi seperti ini siapa yang bisa menggerakkan ekonomi? Nggak ada yang lain, kecuali belanja pemerintah. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari perusahaan dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, atau PT PAL. Hal tersebut untuk menggairahkan perekonomian dalam negeri di tengah pandemi virus corona COVID-19. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto dalam rapat tertutup. Rapat tersebut digelar tertutup dari wartawan. Presiden Joko Widodo meminta agar Prabowo untuk mengerem belanja alutsista ke luar negeri dan mengutamakan belanja terlebih dahulu di dalam negeri. Jokowi menyampaikan agar ekonomi bisa memacu grow kita. Jokowi lantas menyinggung Kementerian Pertahanan yang memiliki anggaran paling besar di antara kementerian yang lain, yaitu 117,9 triliun rupiah. Kemenhan 117,9 triliun. Ia meminta kementerian dan lembaga dengan anggaran besar segera untuk mempercepat belanja. Jokowi melihat Kemenhan saat ini untuk belanja alutsista dinilai harian, naiknya hanya berapa persen saja. Di sisi lain, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat baru saja telah menyetujui rencana penjualan pesawat triportor MV-22 Osprey Block C kepada Indonesia. Berdasarkan siaran pers Badan Kerjasama Pertahanan Keamanan Amerika Serikat, persetujuan rencana penjualan pesawat tersebut karena Indonesia dianggap penting sebagai penjaga stabilitas politik dan kekuatan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Pemberitaan tersebut menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengajukan pembelian 8 pesawat MV-22 Osprey Block C beberapa waktu lalu dengan biaya mencapai 2 miliar US dollar atau setara 28,9 triliun rupiah. Jika rencana pembelian ini berjalan mulus, Indonesia akan menjadi negara ketiga di dunia yang mengoperasikan pesawat tersebut selain Amerika Serikat dan Jepang.